Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan karya tulis ilmiah yang berjudul Afiksasi dan pembentukan kata gaul pada media sosial. Studi kasus TikTok Bahasa Indonesia. Di bagian pendahuluan ini, bahasa adalah alat utama komunikasi manusia. Salah satu aspeknya adalah afiksasi, penambahan imbuhan. Afiksasi tidak hanya digunakan dalam bahasa formal, tapi juga dalam bahasa gaul, khususnya di media sosial. Di platform TikTok banyak muncul kata-kata seperti ngonten, ngevlogin, nyetir yang mencerminkan kreativitas linguistik anak muda. Bahasa gaul menjadi penanda identitas, solidaritas, dan gaya hidup komunitas digital. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas afiksasi di media sosial lain seperti Facebook. Kajian khusus tentang TikTok masih jarang, padahal platform ini masih punya karakter unik berbasis video dan audio. Kosakata di TikTok menyebar lebih cepat dan viral karena sifat medianya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk afiksasi dalam bahasa gaul TikTok, khususnya dalam bahasa Indonesia. Untuk metode, kelompok kami menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil sumber data yang ada di konten TikTok berbahasa Indonesia seperti caption, komentar, dan ujaran dalam video. Data dikumpulkan dengan metode simak dan catat terhadap konten yang muncul secara acak di FYP. Analisis dilakukan dengan teori morfologi dari Krida Laksana dan Ramlan untuk mengidentifikasi jenis afiksasi dan pola pembentukan kata gaul yang paling dominan digunakan remaja di platform TikTok. Pada hasil penelitian, kami menemukan bahwa proses afiksasi dan reduplikasi merupakan cara paling dominan dalam pembentukan kata-kata gaul di TikTok. Afiksasi muncul dalam bentuk prefiks, nge, ny, sufiks, in, an, dan konfiks, nge, in. Contohnya kata ngonten berasal dari prefiks eng, ditambah kata dasar ngonten, menunjukkan aktivitas membuat konten. Contohnya, kata ngonten berasal dari prefiks eng ditambah kata dasar konten, menunjukkan aktivitas membuat konten. Lalu ada ngebucin dari nge, in ditambah bucin, yang berarti melakukan hal-hal berlebihan karena cinta. Selain itu, bentuk kontenan dari konten ditambah an menunjukkan hasil atau isi konten. Lalu, penggunaan afiksasi dan reduplikasi dalam bahasa gaul di TikTok menunjukkan kreativitas linguistik anak muda dalam menyesuaikan bahasa dengan konteks digital. Afiksasi seperti nge, nye, dan in digunakan untuk menyampaikan aktivitas digital dengan gaya yang santai dan ekspresif. Contohnya, ngehaluin berasal dari kata dasar halu, dan konfiks nge dan in digunakan untuk menggambarkan tindakan membayangkan secara berlebihan. Reduplikasi juga sering muncul untuk menambah kesan emosional, lucu, dan akrab. Misalnya, kata jalan-jalan yang ditulis dengan jalan dua atau gemes-gemes dalam konten berfilter yang menggambarkan kesan manja dan lucu. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa gaul di TikTok tidak hanya menyampaikan makna, tetapi juga menunjukkan identitas sosial dan hubungan emosional antar pengguna. Bentuk-bentuk seperti ngebuktiin, komenin, hingga kontenan tidak hanya menggambarkan tindakan, tapi juga memperkuat koneksi dan keakraban antar komunitas digital. Secara keseluruhan, proses morfologis dalam bahasa gaul di TikTok mencerminkan bahwa bahasa Indonesia bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain menjadi alat komunikasi, bahasa ini juga menjadi sarana ekspresi diri, pembentukan gaya hidup digital, dan simbol keanggotaan kelompok sosial anak muda. Berdasarkan hasil penelitian dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa afiksasi dan reduplikasi menjadi dua proses morfologi paling dominan dalam pembentukan kata-kata gaul di TikTok. Bentuk-bentuk seperti kata ngonten, nyetir, jalan-jalan, hingga ngebucin menunjukkan bahwa remaja memanfaatkan struktur morfologi bahasa Indonesia untuk menciptakan kosakata baru yang sesuai dengan gaya komunikasi digital di era sekarang ini.
Proses tersebut tidak hanya mencerminkan kreativitas berbahasa, tetapi juga berfungsi sebagai alat ekspresi, identitas, dan solidaritas dalam komunitas daring. Hal ini membuktikan bahwa sistem morfologi bahasa Indonesia bersifat adaptif, lentur, dan untuk penelitian lanjut tentang perubahan bahasa di era digital sekarang ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.